Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Maulana, NPM 21592010113 dari Program Studi Sistem Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ingin menjelaskan tentang potret kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Di sini saya ingin mengambil kasus yaitu tentang perjudian online. Kenapa saya mengambil kasus ini? Karena saya melihat marak sekali anak-anak muda di Indonesia yang terjerumus dalam judi online tersebut. Nah, di sini saya akan mengangkat kasus tentang perjudian online di kos-kosan Matraman, Jakarta Timur. Kronologinya seperti berikut. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 10 orang yang terlibat dalam kasus judi online. Para pelaku tersebut adalah ALM 24 tahun, AH 31 tahun, AGS 30 tahun, APU 24 tahun, BER 31 tahun, FD 24 tahun, RMAI 24 tahun, SQ 23 tahun, SN 20 tahun, dan YY 21 tahun. Penangkapan terhadap mereka bermula saat polisi mendapatkan informasi bahwa sebuah kos-kosan yang berlokasi di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur digunakan sebagai tempat permainan judi online. Oleh karena itu, polisi memantau tempat kejadian perkara tersebut selama 2 pekan serta mencari tahu siapa saja pelaku yang sering berada di lokasi tersebut. Pada Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, polisi menangkap 6 orang tersangka, yakni SN, AH, RMAI, SQ, APU, dan YY, di lantai 2 kos-kosan daerah Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan pelaku, polisi melakukan pengembangan dan bergerak ke kos-kosan di daerah Kayu Manis. Di kos-kosan Kayu Manis, tim Opsnal Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pelaku dengan inisial AGS, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali dalam jumpa pers di kantornya pada Rabu tanggal 7 Februari 2024. Dari hasil interogasi dan pengecekan ponsel AGS, polisi mengetahui bahwa mengendalikan judi online ini adalah BER, ALM, dan FD. Tim mendapatkan bahwa para pelaku yang berinisial BER, ALM, dan FD ini berencana berlibur ke Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, ujar Lilipali. Dengan begitu, polisi melakukan pengejaran setelah mengecek manifest penumpang dan berkoordinasi dengan pihak bandara sekitar pukul 5 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Tim berhasil mengamankan pelaku dengan berinisial BER, ALM, dan FD yang pada saat itu sedang berada di dalam pesawat Air Asia tujuan Malaysia. Imbuh Lilipali. Dalam kasus ini, modus operasi para tersangka mengunggah permainan yang memiliki taruhan ke grup-grup Facebook. Bagi calon pemain yang tergiur, mereka akan mengirim pesan ke akun Facebook yang mengunggah permainan tersebut. Pelaku yang memegang akun Facebook tersebut memberikan nomor WhatsApp yang dioperasikan oleh admin WhatsApp. Selanjutnya, admin WhatsApp mengarahkan dan mengajarkan calon pemain untuk membuat akun, kata Lilipali. Setelah itu, admin WhatsApp mengarahkan dan mengajarkan calon pemain untuk melakukan deposit sebagai modal dari rekening yang tertera pada laman judi online. Setelah berhasil, para pelaku akan mendapatkan fee dari bandar sebesar 30.000 per akun yang sudah melakukan deposit modal awal, ujar Lilipali. Dari kasus tersebut, tentu saja ini melanggar undang-undang atau hukum yang ada di Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Garis Miring 2024
Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dari bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat beberapa penjelasan unsur sebagai berikut. Yang pertama, mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang kedua, mentransmisikan adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Yang ketiga, membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik. Kemudian, yang dimaksud pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Lalu, orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, di sini juga ada pasal perjudian dalam KUHP. Sebagai informasi, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tindak pidana perjudian juga diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 BIS KUHP yang masih berlaku, dan pasal 426 dan pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundang-undangkan, yaitu tahun 2026. Berikut bunyi pasal 303 dan pasal 303 BIS KUHP. Pasal 303 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Yang kedua, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara-cara. Yang ketiga, menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Yang kedua yaitu pasal 303 BIS, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Yang kedua, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut.
Yang ketiga, jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemindaan yang terjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta. Tindak berikut ini adalah tindak pidana perjudian dalam KUHP yang baru. Tindak pidana perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut. 1. Pasal 426. Yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu sebanyak 2 miliar setiap orang yang tanpa izin. Terus yang kedua, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagaimana pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Yang ketiga, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari adanya tindakan atau syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian. Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Yang berikutnya adalah pasal 427. Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, yaitu 50 juta rupiah. Nah, dari pasal-pasal yang telah saya bacakan, saya berharap semoga masyarakat Indonesia, khususnya anak muda Indonesia, tidak cepat tergiur atau terjerat oleh judi online, karena itu akan merusak moral serta mental dari anak muda itu sendiri. Dan juga aparat penegak hukum di sini harus lebih giat dalam menjalankan operasi untuk menindak tindak pidana perjudian online ini. Solusi yang saya harapkan yaitu yang pertama, memblokir semua situs atau website ilegal dari judi online tersebut, dan juga memblokir semua akun atau rekening yang terindikasi atau terafiliasi oleh oknum perjudian online, serta telusuri dari mana akar permasalahannya. Buat regulasi yang jelas dan tegas terkait pembuat maupun pemain judi online tersebut, khususnya pembuat, karena kalau tidak dibuat tidak akan ada pemain. Menurut saya itu sih yang dapat saya sampaikan tentang potret hukum cyber di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.